Nah, ini kan sebetulnya belum ada keputusan apa-apa, ya. Malah saya senang ya bahwa sekarang ini terjadi dialektika di antara kita semua. Itu yang saya katakan kemarin. Ini kan sudah ada 3 ketua partai politik ya yang bicara tentang soal bagaimana kita mengevaluasi, kemudian mengkoreksi sistem kita, sistem politik kita, termasuk sistem kepemiluan kita yang ada di dalamnya itu baik pileg, pilpres maupun pilkada, ya. Yang kita rindukan selama ini harus dibuka sebetulnya pembahasan ini secara terbuka, terutama oleh pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah gitu. Tapi oke lah. Dan sekarang kan menjadi sesuatu yang kita diskusikan secara baik. Nah, opsi-opsinya banyak. Ya, kalau misalnya ditanya Golkar, kita belum memutuskan apakah kita kembali ke DPRD, ya. Cuman kita harus berangkat dulu. Saya kira apa tadi yang disampaikan oleh Bu Dedi itu kan ekses-ekses pelaksanaan demokrasi kita yang harus kita selalu inginkan untuk ditutupi, ya. Harus kita koreksi, harus kita selesaikan. Misalnya tadi soal biaya, concern saya bukan soal biaya tentang pelaksanaannya ya. Kalau penyelenggaraannya saya kira itu tanggung jawab kita semua, konsekuensi kita sebagai negara yang memilih sistem politiknya, sistem demokrasi. Tetapi isu tentang biaya politik itu lebih pada praktik moral hazard pemilu, ya, ekses-ekses pelaksanaan di mana budaya pragmatisme kita ini semakin lama semakin tumbuh berkembang subur gitu di masyarakat kita. Ini yang harus kita cari apakah kemudian dengan ekses itu bukankah itulah yang membuat kita jadi makin dewasa dalam berpolitik, berdemokrasi, Bang Doli? Masa orang suka duit dengan cara memilih itu bukan tema dewasa dong. Itu kan malah merusak kita. Orang memilih bukan kerja objektivitas tapi kena kita dibayar dengan sesuatu, diiming-iming sesuatu kan nggak jadi objektif. Itu malah tambah kekanak-kanakan gitu loh. Nah, itu yang mau kita perangi. Nah, pertanyaannya memang apakah kemudian ketika kita sepakati kembali ke tidak langsung itu selesai? Ya belum tentu juga gitu loh. Nah, makanya kalau kami ini sekarang kalau dalam posisi Golkar itu sedang mengkaji. Makanya dalam kajian itu ada 2 opsi. Pertama adalah pemilihan gubernur, atau gini, pertama adalah semuanya kembali ke DPRD. Tentu dengan ada pengaturan di mana penerjemahan sistem pemilihan secara demokratis yang tercantum dalam Undang-Undang 45 itu harus tetap diikuti, ya, misalnya dalam proses rekrutmennya, pencalonannya, pelibatan segala macam itu. Tapi yang udah pasti kami mendukung pemilihan gubernur itu di DPRD saja. Karena dia kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sementara heavy kita di Indonesia ini kan daerah otonom itu ada di kabupaten kota. Tapi dari 2 opsi itu ada peran Pak Prabowo juga nggak yang memberikan ide, Bang Doli? Kok kemudian kenapa ya ditarik ini kan kita bicara tentang soal sikap masing-masing atau kajian dalam partai politik ya. Saya tidak tahu apakah ada komunikasi langsung khusus terkait itu dengan Pak Prabowo dengan ketua partai politik yang lain termasuk ketua partai Golkar. Tetapi kami di Golkar dalam setahun ini sudah bentuk tim melakukan kajian. Dan soal pilkada sekarang kita sudah punya 2 opsi. Opsi yang tadi pertama itu, yang kedua yang kabupaten kota kita pertimbangkan untuk asimetris gitu. Itu yang seperti saya katakan tadi. Sampai sekarang kita belum punya kesimpulan siapa yang akan kemudian pilihan mana, konsep mana gitu. Itu kan dari masing-masing partai politik kan sedang melakukan kajian semua. Gitu ya. Jadi kayak kami juga belum putuskan mau DPRD apa. Malah tadi saya katakan kami sudah punya 2 opsi ya. Masih punya 2 opsi yang terus kemudian kami dalami. Jadi tapi menurut saya kira ini harus terus ya dibicarakan sehingga kita memang betul-betul bisa menangkap aspirasi yang sesungguhnya ya dari masyarakat kita seperti apa gitu.